Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film kali ini berjudul Lake Placid vs Anaconda, di mana film ini berkisah tentang pertarungan antara ular anaconda melawan buaya. Awalnya para reptil tersebut adalah subjek penelitian oleh sebuah perusahaan. Namun karena insiden yang sangat mencengangkan, kedua reptil itu pun lepas dan keberadaannya sangat mengancam manusia sekitar. Pokoknya film ini adalah film yang sangat yoi sekali, memperlihatkan pertarungan antara buaya dan anaconda. Dengan CGI yang diusung sangat-sangat berkesan. Daripada berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria dengan kaki palsu yang dimilikinya. Pria ini bernama Jim. Jim sendiri merupakan seorang pawang buaya. Di sini Jim tampak telah menyelesaikan pekerjaannya bersama pria lain yang bernama Beats. Beats bekerja di sebuah perusahaan yang memburu satwa langka, yang nantinya satwa-satwa tersebut akan diambil darahnya untuk dijadikan sebuah serum. Dengan senyawa tersebut mampu menjadikan manusia menjadi kebal dari berbagai penyakit. Ketika mereka sedang melakukan pengambilan DNA seekor buaya dari hasil pemburuan, buaya tersebut dengan ukuran yang sangat besar tiba-tiba terbangun dan dia mengamuk. Lalu kemudian menerkam salah satu dari ilmuwan yang ada di tempat ini. Beruntung dengan segala keahlian yang dimilikinya, Beats dapat menghalau buaya tersebut dan lari dari sana. Karena tergesa-gesa, truk pengangkut satwa yang dia kendarai menabrak pagar pembatas sehingga membuat truk tersebut meledak. Namun sebelum truk itu meledak, Beats telah terlebih dahulu lari dan meninggalkan lokasi itu. Kecelakaan tersebut membuat seluruh satwa liar yang ada di sana pun keluar. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Sementara itu, Jim telah terlebih dahulu keluar dan lari dengan membawa sekantong uang hasil kerjanya sebagai pawang buaya. Sementara itu, terlihat seorang ibu sedang meminta tolong kepada salah seorang serif perempuan yang bernama Becca. Ibu tersebut menanyakan perihal anaknya yang hilang secara misterius di sebuah danau yang bernama Black Lake. Diketahui, Black Lake merupakan salah satu danau yang terkenal akan reptil pemangsa yang sangat berbahaya. Karena berita di luar sedang gencar dengan banyaknya orang hilang, Reba ditegaskan oleh atasannya untuk segera mengusut perkara ini hingga tuntas. Di sisi lain, asisten Reba yang bernama Ferguson tengah menyelidiki lokasi di mana kecelakaan laboratorium yang terjadi kemarin. Sementara itu, bos Beats yang bernama Sarah sedang merencanakan sebuah proyek untuk mengambil telur anaconda serta bayi buaya raksasa yang nantinya reptil-reptil tersebut akan mereka kembang biakan untuk dijadikan suatu eksperimen. Sementara itu, di sisi lain, terlihat sekelompok remaja akan berlibur di sebuah danau yang bernama Danau Clear Lake. Seperti namanya, danau tersebut tadinya memanglah bersih dari segala macam reptil yang berbahaya. Namun kali ini, Clear Lake sudah tercemar dengan reptil-reptil yang kabur dari laboratorium yang terbakar kemarin. Nah, salah satu dari remaja tersebut bernama Bethany. Bethany ini merupakan putri dari seorang polisi hutan yang bernama Sheriff Tull. Di sebuah hutan, seorang ayah telah terbunuh dimangsa oleh kawanan anak buaya. Tampaknya reptil-reptil tadi telah berkembang biak dan menghasilkan puluhan, bahkan mungkin ratusan anak reptil di hutan ini. Di sisi lain, Reba bersama asistennya yang bernama Ferguson sedang melakukan olah TKP serta mencari tahu identitas orang yang berada dalam perut buaya yang mati terbakar. Kemudian, Reba diminta oleh wali kota untuk segera mungkin menyelesaikan masalah buaya yang meresahkan warga. Untuk itu, Reba menghubungi polisi hutan yang tidak lain adalah Tull untuk membantunya menangkap reptil-reptil yang meresahkan warga tersebut. Sementara itu, di sisi lain, putri Tull yang bernama Bethany bersama gadis-gadis lain telah berada di Danau Clear Lake untuk berjemur. Seorang gadis yang bernama Tiffany memerintahkan mereka untuk berenang. Pada awalnya mereka nggak mau cuy, namun karena si Tiffany ini orangnya sangat bangkit sekali, dengan terpaksa gadis-gadis tersebut pun menurutinya. Dan ternyata sebelumnya dua orang pria teman si Tiffany telah berada di sana.
Karena kondisi mayat yang termakan oleh buaya sudah tak berbentuk lagi, proses identifikasi pun cukup sulit dilakukan. Sembari menunggu proses identifikasi selesai, Reba dan Tul memulai misinya untuk menangkap buaya-buaya yang meresahkan warga. Sementara itu, Sarah dan Beats sedang dalam perjalanan menuju sebuah hutan untuk menangkap seekor induk anaconda menggunakan sebuah alat pelacak yang nantinya induk anaconda tersebut akan mereka bawa ke sebuah laboratorium untuk diteliti. Kemudian Reba dan Tul tengah berdiskusi mengenai misi penangkapan reptil-reptil yang kabur dari kecelakaan laboratorium kemarin. Di sini Tul mendapati bahwa kemungkinan besar buaya-buaya tersebut lari ke danau Clear Lake. Melihat hal itu pun, Tul mulai khawatir akan keselamatan putrinya. Dan tanpa basa-basi, Tul pun bergegas menjemputnya. Sementara itu, di sisi lain, Sarah dan Beats merekrut Jim, si pawang buaya, untuk membantunya menangkap seekor buaya. Tampaknya para reptil yang lepas tadi mulai lapar. Ular dan buaya yang lepas dari laboratorium mulai memangsa manusia. Dua pria di danau Clear Lake mati termangsa oleh seekor buaya. Tidak hanya itu, bahkan satu persatu teman Bethany pun juga mati dimakan buaya. Di sisi lain, Tul bersama Reba dihadang oleh seekor buaya raksasa. Beruntung seekor anaconda secara tiba-tiba datang dan melilit buaya tersebut hingga mati. Benar-benar aksi anaconda versus buaya yang sangat mencengangkan sekali. Kemudian Bethany dan teman-temannya pun secara tiba-tiba dihadang oleh seekor anaconda raksasa. Saking besarnya ular itu, mobil milik Tiffany pun harus hancur terlilit oleh ular tersebut. Sementara itu di sisi lain, Sarah dan Beats telah sampai di tepian danau Clear Lake. Seekor buaya raksasa menghadangnya lalu menerkam salah satu dari bodyguard Sarah. Bodyguard tersebut pun harus mati setelah Beats dengan terpaksa menembaknya. Melihat hal itu, bukannya mengurusi jenazahnya, Sarah justru memerintahkan Beats untuk tetap lanjut berjalan. Dari sini terlihat sisi psikopat yang dimiliki Sarah. Singkat cerita, Tul, Reba, dan Ferguson telah sampai di tepian danau. Ferguson menemukan seorang wanita yang masih hidup bersembunyi di dalam speedboat. Melihat hal itu pun, Tul menanyakan perihal putrinya, yaitu Bethany. Namun apa daya, karena si wanita tersebut trauma, dia pun tidak mampu menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan Tul kepadanya. Melihat hal itu, Reba menyarankan untuk melanjutkan proses pencarian. Sarah dan timnya pun telah sampai di tepian danau. Namun alat pelacak yang dimilikinya menunjukkan lokasi sang induk anaconda yang masih jauh. Untuk itu, Sarah hendak menyeberanginya menggunakan speedboat yang ada di sana. Di tengah-tengah perjalanan, Jim menyarankan untuk menurunkan kecepatan speedboatnya. Karena pergerakan air yang terlalu besar dapat memancing kehadiran seekor buaya. Mendengar hal itu, bukannya menuruti, Sarah justru mengambil alih kemudi lalu menancap gas speedboat dengan kecepatan tinggi hingga membuat Jim terjatuh ke dalam danau. Melihat hal itu, bukannya berhenti, Sarah justru pergi dan tidak menghiraukannya. Karena sekarang baginya, menemukan sang induk anaconda merupakan prioritas utamanya. Di sisi lain, Tiffany tertangkap oleh seekor buaya. Beruntung, Tul dan Reba datang lalu membunuh buaya tersebut. Namun naasnya, nyawa si bangke Tiffany tak terselamatkan lagi. Mereka pun pergi melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan 2 ekor buaya dan anaconda yang sedang bertarung. Melihat hal itu, Reba dan Tul bersiap menembaknya. Namun secara tiba-tiba, Sarah pun datang dan menghentikan tembakan tersebut. Di sini terjadi persitenggangan antara keduanya cuy. Pihak Reba dan Tul menginginkan reptil-reptil tersebut mati. Sebaliknya, Sarah yang ingin melindungi dan membawanya kembali ke laboratorium. Di tengah-tengah persitenggangan, seekor induk anaconda tiba-tiba datang lalu membunuh kedua buaya tersebut. Melihat hal itu, Sarah pun sangat gembira. Dia sangat senang melihat keganasan seekor anaconda yang nantinya akan dia jadikan sebagai subjek penelitian. Namun secara tiba-tiba, ular tersebut menyerang Beats lalu memakannya. Beats yang berada di dalam perut ular tersebut, dengan begitu santuy dia pun mengeluarkan granat miliknya, hingga membuat perut anaconda raksasa tersebut meledak bersama dengannya. Dan akhirnya perburuan anaconda dan buaya pun selesai. Dengan ini, Sarah pun ditahan, karena eksperimen ilegalnya terhadap hewan-hewan langka.
Sementara itu di sisi lain, rupanya Jim selamat dari terkaman buaya berkat kaki palsu yang dimilikinya. Dan film pun berakhir dengan memperlihatkan seekor anaconda yang menetas dari telurnya. Rupanya induk anaconda yang mati tadi telah bertelur banyak. Nah, itulah alur cerita dari film Black Flaccid vs Anaconda. Film ini adalah film berating rendah yang tidak direkomendasikan untuk ditonton di kala santuy. Jika kalian ada request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya.